sejahtera bagi kita semua. Halo hai Sobat Prestasi, selamat pagi. Salam sayang dari kami untuk Sobat Prestasi dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang sudah terdaftar sebagai peserta babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional untuk jenjang SD tahun 2022. Semoga segala harap dan usaha Sobat Prestasi dapat menghasilkan sesuatu hal yang terbaik ya untuk Sobat Prestasi semua. Oke, sebelum kita melanjutkan menjalankan kegiatan ini, perkenalkan saya Riani dari Pusat Prestasi Nasional sebagai moderator pada penjelasan teknis pelaksanaan babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional jenjang SD tahun 2022. Dan juga hari ini saya nggak sendiri, saya ini ditemani oleh Bapak, Ibu juri dan juga kakak dari tim Pusat Prestasi Nasional. Nah, Bapak, Ibu dan kakaknya siapa aja sih? Di sini Karyani bakal memperkenalkan. Ada Bapak Iqbal Gazalba. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iqbal Gazalba ini adalah juri IPA untuk jenjang SD. Lalu selanjutnya ada Ibu Lukita Ambarwati. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Riani. Ya oke. Selanjutnya ada Kakak Angga Apriansyah dari tim Pusat Prestasi Nasional. Halo hai Kak. Halo Karyani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Bapak, Ibu dan juga Kakak dalam keadaan yang sehat dan juga cerah ceria selalu dan juga selalu dalam keberkahan. Begitupun juga dengan Sobat Prestasi dimanapun ya. Oke baik. Tanpa membuang waktu lagi nih Bapak, Ibu, dan Kakak, dan juga Sobat Prestasi, mari kita simak penyampaian materi para narasumber untuk penjelasan teknis pelaksanaan babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional di SD. Diawali oleh dari Kakak Angga, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Prestasi dan Bapak Ibu Pembina. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan panduan aplikasi mobile OSN untuk jenjang SD. Jadi di sini yang pertama kali perlu dilakukan adik-adik, mungkin sudah dilakukan karena adik-adik sebelumnya sudah melakukan simulasi, yaitu mengunduh aplikasi OSN SD di Play Store dengan pencarian OSN SD. Versi yang terbaru dari kami adalah versi 2.0.0/SD. Silakan unduh. Setelah unduh, silakan melakukan login ke dalam aplikasi menggunakan NISN. Menggunakan NISN dan password yang dibuatkan oleh sekolah. Nah, di sini mungkin ada beberapa kendala yang dialami oleh adik-adik. Misal adik-adik yang ketika simulasi mengalami kendala gagal upload atau tidak melanjutkan untuk upload atau unggah jawaban, silakan lakukan hapus data terlebih dahulu. Hapus data dilakukan di manajemen aplikasi, di pengaturan perangkat handphone masing-masing. Lalu manajemen aplikasi atau aplikasi, pilih OSN SD, lalu hapus data. Nah, di sini data yang terhapus hanya data pada OSN saja, bukan dari data aplikasi yang lain. Setelah itu dilakukan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengaturan waktu otomatis. Melakukan pengaturan waktu otomatis di pengaturan waktu perangkat handphonenya masing-masing. Itu perlu dilakukan agar ketika
titik ujian dimulai tidak mengalami kendala soal hanya sebentar muncul atau langsung diarahkan ke halaman upload jawaban untuk klik upload jawaban, karena itu akan dianggap memajukan waktu. Jadi untuk adik-adik yang di wilayah Indonesia bagian tengah atau Indonesia Timur atau yang di luar negeri, silakan saja diikuti pengaturan waktu otomatis sesuai perangkatnya masing-masing. Jadi mungkin juga ada adik-adik yang dari Indonesia melakukan ujian di luar negeri, itu bisa tetap dilakukan selama pengaturan waktunya otomatis. Setelah itu di halaman login ini silakan login menggunakan NISN dan password yang diberikan dari pihak sekolah. Nah, apabila dirasa passwordnya sulit untuk diingat, adik-adik bisa minta ke pembina sekolah atau operator sekolah untuk diresetkan passwordnya di menu pengaturan akun login sekolah. Nah, itu disetkan, masukkan password yang mudah diingat. Pada kolom aksi, dipilih pesertanya, kolom aksi, diklik icon pensilnya, dimasukkan password dan konfirmasi password. Nah, kendala yang muncul lagi, kemungkinan muncul ketika login adalah user sudah login. Kendala user sudah login ini juga bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu pembina atau operator sekolah dengan login di web OSN. Login sekolah, akses menu list login peserta, di situ pilih pesertanya lalu dihapuskan. Namun harus berhati-hati kalau menghapus login peserta ketika ujian sedang berlangsung, itu akan mengakibatkan peserta gagal mengunggah jawaban. Nah, setelah itu berhasil login, masuk ke halaman beranda. Mana? Di sini ada 2 waktu yang muncul. Waktu dari perangkat dan waktu dari server. Silakan tunggu terlebih dahulu sampai waktu dari server muncul. Setelah itu silakan akses menu ujian. Klik menu ujian, nanti akan muncul daftar ujiannya. Ini adik-adik bisa lihat apakah pengaturan waktunya sudah sesuai atau belum. Jika berada pada posisi Indonesia Barat, maka akan munculnya WIB. Jika pada Indonesia Timur, munculnya waktu Indonesia Timur WIB atau plus 09. Ini salah satu contohnya, plus 03 ini untuk adik-adik yang berada di Arab Saudi. Nah, setelah itu, klik jadwal ujian yang aktif ini. Lalu nanti masuk ke halaman hitung mundur. Di halaman hitung mundur ini, yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengunduh soal. Nah, banyak sekali pertanyaan mengapa untuk login dan mengunduh soal perlu dilakukan jauh-jauh sebelum jam ujian dimulai. Nah, itu untuk menghindari traffic yang tinggi ketika ujian akan dimulai. Jadi silakan lakukan mengunduh soal atau login jauh-jauh sebelum jam ujian dimulai. Jadi setelah mengunduh soal, misal adik-adik melakukan mengunduh soal pukul 8 malam, mengunduh soal, silakan keluar aplikasi. Keluar aplikasi di sini maksudnya kembali ke beranda handphone saja, tidak perlu log out dari aplikasi. Setelah mengunduh soal, pastikan munculnya statusnya soal tersedia. Jika sudah ini, tadi bisa dilakukan keluar dari aplikasi tanpa logout. Lalu silakan kembali nanti ke halaman hitung mundur sekitar 1 jam sebelum ujian dimulai. Tunggu sampai dengan tombol mulai ujian berubah menjadi warna hijau. Setelah berubah menjadi warna hijau, silakan klik, nanti akan masuk ke halaman soal. Masuk ke halaman soal, jadi untuk penyisihan tahap penyisihan ini yang akan ditampilkan ada soal pilihan jamak. Di sini ada beberapa yang ditampilkan, bisa di atas ada soal terjawab total, ada pertanyaan beberapa dari total pertanyaan, lalu ada 2 waktu ditampilkan, 2 waktu dan waktu yang berwarna merah. Lalu di sini ada soal, ada pilihan jawabannya, lalu ada tombol lewati dan tombol jawab. Untuk waktu yang berwarna kuning dan berwarna merah ini, perbedaannya adalah waktu yang berwarna
menyimpan jawaban dalam sistem. Jadi baik adik lewati maupun menjawab itu sama-sama menyimpan jawaban ke dalam sistem. Nah, di sini untuk jenjang SD ada pengaruhnya terhadap penilaian. Jadi ketika adik-adik menjawab lalu lewati, itu secara penilaian akan langsung dianggap menjawab di atas dari 1 menit. Untuk umumnya silakan adik-adik baca di panduan. Di sana ada untuk pengumuman untuk masing-masing bidang. Nah, perbedaan antara klik lewati dan klik jawab adalah ketika klik lewati, soalnya masih akan muncul kembali setelah sampai ke soal nomor 30. Misal ini ada 30 soal, nanti akan muncul kembali soal yang dilewati dan akan muncul juga jawaban yang sebelumnya sudah dipilih. Sedangkan jika klik jawab, maka soal yang sudah diklik jawab, maka soalnya tidak akan muncul kembali sehingga jawabannya tidak dapat dikoreksi. Di sini adik-adik juga bisa mengkoreksi jawaban yang dilewati. Misal adik sudah memilih pilihan pertama dan ingin membatalkan, ingin mengosongkan jawaban untuk pertanyaan ini, silakan klik kembali kepada pilihan pertama. Lalu silakan klik lewati atau klik jawab. Lalu bagaimana jika sampai waktu ujian berakhir, semua soal diklik lewati? Nah, itu semuanya akan tetap tersimpan pada sistem. Jawabannya lalu akan muncul waktu habis. Nanti ketika muncul waktu habis, lalu akan diarahkan ke halaman upload jawaban. Nah, di sini adik-adik diharuskan mengklik upload jawaban untuk mengunggah jawaban adik-adik masuk ke dalam database Pusat Prestasi Nasional. Klik upload jawaban, jika berhasil maka akan kembali ke halaman beranda. Jika gagal maka akan muncul nanti pesan gagalnya. Jika gagal, silakan pastikan pertama koneksi internetnya baik selama proses upload jawaban. Di sini waktu upload jawabannya 1 kali 24 jam. Silakan dimaksimalkan waktu upload jawabannya dengan koneksi yang baik. Nah, setelah itu jika berhasil tadi akan kembali ke halaman beranda. Lalu silakan klik kembali menu ujian. Menu ujian diklik. Nah, apabila muncul statusnya selesai atau satu lagi statusnya muncul jawaban sedang diproses sistem, itu keduanya sebetulnya sudah selesai. Jadi adik-adik tidak perlu lagi peran aktif adik-adik untuk melakukan sesuatu sampai dengan prosesnya berubah dari jawaban sedang diproses sistem sampai dengan selesai. Jadi proses jawaban sedang diproses sistem itu dilakukan oleh kami, tidak dilakukan oleh adik-adik. Jadi dari sini adik-adik silakan logout dari aplikasi, itu sudah diperkenankan. Seperti itu Karyani terkait penjelasan aplikasi. Terima kasih, Oke, terima kasih Kakak Angga atas penjelasannya terkait dengan aplikasi. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan dari Ibu Lukita dari juri bidang matematika. Kepada Ibu Lukita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat prestasi serta Bapak Ibu pembina sobat prestasi. Saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme materi lomba, waktu ujian dan sistem penilaian. Untuk bidang matematika, OSN Bapak Penyisian tahun 2020 ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 mulai pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk soalnya,
Jumlahnya 30 soal, jenis soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 60 menit. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kalian tidak diperkenankan yang pertama membawa buku catatan, kemudian kamus matematika, kalkulator, tabel, atau alat elektronik yang lain yang dapat kalian gunakan untuk menghitung atau menyimpan data. Kecuali bisa menggunakan kamus bahasa Inggris Indonesia atau kamus Indonesia Inggris. Kemudian diperkenankan juga membawa kertas untuk coret-coret ya, untuk mengerjakan untuk proses perhitungan. Kemudian tidak diperkenankan juga untuk meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam mengerjakan soal. Untuk sistem penilaiannya, jika kalian menjawab salah maka nilainya -1, jika tidak menjawab nilainya 0, jika menjawab benar nilainya 4. Kemudian dari hasil penilaian tadi dilakukan perankingan untuk mendapatkan 101 ranking nasional, kemudian ranking provinsi ada 34 ditambah 1 peserta terbaik dari luar negeri, sehingga kita peroleh 136 peserta yang akan lolos ke tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban sedang diproses sistem, itu keduanya sebetulnya sudah selesai. Jadi adik-adik, jadi tidak perlu lagi peran aktif adik-adik untuk melakukan sesuatu sampai dengan prosesnya berubah dari jawaban sedang diproses sistem sampai dengan selesai. Jadi proses jawaban sedang diproses sistem itu dilakukan oleh kami, tidak dilakukan oleh adik-adik. Jadi dari sini adik-adik silakan logout dari aplikasi, itu sudah diperkenankan. Seperti itu Kak Riani terkait penjelasan aplikasi. Oke, terima kasih Kakak Angga atas penjelasannya terkait dengan aplikasi. Selanjutnya kita akan menyimak penjelasan dari Ibu Lukita dari juri bidang matematika. Kepada Ibu Lukita kami persilahkan. Terima kasih Mbak Riani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat prestasi serta Bapak Ibu pembina sobat prestasi. Saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme materi lomba, waktu ujian, dan sistem penilaian. Untuk bidang matematika, OSN Bapak Penyisian tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 mulai pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk soalnya, jumlahnya 30 soal, jenis soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 60 menit. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kalian tidak diperkenankan yang pertama membawa buku catatan, kemudian kamus matematika, kalkulator, tabel, atau alat elektronik yang lain yang dapat kalian gunakan untuk menghitung atau menyimpan data. Kecuali bisa menggunakan kamus bahasa Inggris Indonesia atau kamus Indonesia Inggris. Kemudian diperkenankan juga membawa kertas untuk coret-coret ya, untuk mengerjakan untuk proses perhitungan.
Kemudian tidak diperkenankan juga untuk meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam mengerjakan soal. Untuk sistem penilaiannya, jika kalian menjawab salah maka nilainya -1, jika tidak menjawab nilainya 0, jika menjawab benar nilainya 4. Kemudian dari hasil penilaian tadi dilakukan perankingan untuk mendapatkan 101 ranking nasional, kemudian ranking provinsi ada 34 ditambah 1 peserta terbaik dari luar negeri, sehingga kita peroleh 136 peserta yang akan lolos ke tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, singkat, padas, dan jelas sekali Bu. Nanti untuk sobat prestasi sudah harus sekali nih dicatat. Jadi pas pada saat nanti sesi tanya jawab tidak ada lagi ya pertanyaan, Ibu skornya kurangnya kalau misalkan nggak dijawab berapa. Jadi sudah bisa langsung dicatat tuh ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya dari bidang IPA dengan Bapak Iqbal Gazalba, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riani atas kesempatan yang diberikan. Halo Sobat Prestasi dan juga Bapak Ibu pendamping Sobat Prestasi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya dari juri IPA akan mencoba menjelaskan pelaksanaan teknis untuk penyisihan bidang IPA OSN tahun 2022. Bisa slide-nya ditampilkan Mbak Riani. Lanjut. Baik, ada yang pertama persiapan sebelum tes, bisa sebelumnya. Nah, ini pastikan Sobat Prestasi semuanya dalam kondisi yang sehat dan sudah memiliki akun untuk memiliki ujian, ya. Kemudian juga harus dipastikan memiliki koneksi dan kuota internet yang cukup, seperti yang tadi Mas Angga sudah jelaskan berkaitan dengan teknis untuk device-nya, untuk alatnya, ya. Dan juga jangan lupa sudah pastikan terinstall aplikasi OSN SD-nya. Lanjut, Karyani. Baik, untuk OSN bidang IPA akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Waktu ujiannya, waktu seleksinya yaitu pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pastikan teman-teman Sobat Prestasi semuanya sudah siap dengan perangkat masing-masing. Sebisa mungkin 30 menit atau 1 jam sebelum ujian sudah siap, ya, sehingga bisa mengkondisikan mental dan juga memastikan setiap perangkatnya bisa berjalan dengan baik. Baik, bisa dilanjutkan untuk petunjuk teknis. Untuk bidang IPA sebelumnya, Mbak, sebelumnya petunjuk teknis, mohon maaf. Nah, yang ini. Baik, waktu ujian IPA selama durasinya 60 menit. Bentuk soal yang diujikan pada tahap seleksi ini adalah pilihan jamak, jumlah soalnya 60 soal. Untuk mekanisme penilaian pada tahap seleksi penyisihan ini, kita menggunakan sistem minus, ya, Sobat Prestasi. Jadi kalau jawaban benar akan mendapatkan poin 4, jawaban salah akan mendapatkan -1, tidak menjawab maka tidak mendapatkan poin atau 0. Nah, selain dari penggunaan sistem minus ini, juga akan dilakukan penilaian berdasarkan sistem pembobotan setiap soalnya. Jadi Sobat Prestasi diharapkan bisa berhati-hati dalam menjawab setiap pertanyaan. Baik, lanjut Kak. Ini lanjut saja, sudah dijelaskan oleh bagian IT tadi. Bisa lanjut lagi.
Ini juga sudah dijelaskan bagi IT. Lanjut lagi. Nah, hal-hal yang dilarang selama pengerjaan pada tes seleksi di bidang IPA, yang pertama dilarang menggunakan buku catatan ya, sobat prestasi semuanya. Tidak boleh menggunakan kamus sains, ya, tidak boleh menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya, ya. Dan juga tidak diperkenankan menggunakan perangkat elektronik selain perangkat elektronik ya atau handphone yang digunakan untuk ujian. Dan tentu saja sobat prestasi semuanya dilarang meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain ya, karena jujur itu juara. Dan hal-hal yang diperbolehkan sobat prestasi semuanya, kalian boleh menggunakan kamus bahasa Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris. Jadi yang hanya boleh diperkenankan adalah penggunaan kamus bahasa Inggris dan Indonesia. Selain itu tidak diperkenankan ada. Baik, lanjut Kak. Nah, ini ada beberapa catatan tambahan ya sobat prestasi. Yang pertama, pastikan sobat prestasi semuanya sudah membaca panduan teknis yang telah diterbitkan oleh Puspresnas ya terkait dengan panduan teknis pelaksanaan OSN SD tahun 2022. Yang berikutnya, pastikan bahwa sobat prestasi semuanya mengikuti petunjuk pengerjaan yang terdapat dalam aplikasi OSN SD yang sudah di-download di handphone atau gawai sobat prestasi semuanya. Dan juga ada beberapa catatan tambahan. Jika sobat prestasi sedang mengerjakan soal nanti dan merasa belum yakin dengan jawabannya, maka jangan langsung mengklik jawab, tapi cukup klik lewati saja ya. Nanti soal itu akan berulang ya untuk diperiksa ulang dan sampai benar-benar diyakinkan jawabannya, maka baru bisa diklik jawab. Kenapa? Karena kalau sobat prestasi sudah mengklik tombol jawab, maka jawaban itu sudah tersimpan dan tidak bisa kembali lagi ke soal yang sama ya. Jadi hanya bisa berlanjut terus. Sehingga untuk sobat prestasi semuanya pastikan menjawab dengan jawaban yang tepat. Dan juga kalau masih ragu, silahkan lewati terlebih dahulu. Nanti akan bertemu dengan soal itu dan untuk dijawab lagi dengan tepat. Baik, sama yang terakhir adalah dari hasil seleksi penyisihan ini akan diambil 136 orang yang akan menjadi peserta nasional nanti. Demikian penyampaian paparan teknis untuk seleksi penyisihan bidang IPA OSN tahun 2022. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kembalikan pada moderator. Terima kasih Karyani. Salam prestasi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iqbal atas penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu juri dan Kakak Angga, mungkin saat ini kita sudah membuka sesi tanya jawab. Tapi untuk pertama mungkin untuk Bapak Ibu juri terlebih dahulu. Boleh nanti diwakili ataupun mungkin Bapak atau Bapak Iqbal atau Ibu kita ingin menjawab yang mempunyai pertanyaan jawaban yang berbeda. Kami persilahkan. Oke, izin menyampaikan pertanyaan ya Bapak Ibu. Apakah diperbolehkan ke toilet saat tes berlangsung? Ini banyak sekali dari sobat prestasi yang bertanya, apakah diperbolehkan? Silakan Bapak atau Ibu yang ingin menjawab. Dari Bapak Iqbal atau Ibu kita, ada yang ingin menjawab untuk pertanyaan ini? Ya, terima kasih Mbak Riani. Kalau mau ke toilet mungkin diusahakan sebelum pelaksanaan tes mereka sudah ke toilet dulu, sehingga pada saat pelaksanaan tidak terjadi pingin ke belakang gitu agak banyak. Tapi kalau ya mendesak ya mungkin dari pengawas bisa
mengkondisikan supaya ada yang mengantar untuk ke toilet ya, mengawasi mereka gitu. Makasih. Baik, dari Bapak Iqbal, apakah ada jawaban lain? Tidak ada, tapi sedikit menambahkan saja. Untuk sobat prestasi semuanya, betul tadi yang sudah disampaikan Ibu Lukita, karena itu diusahakan 30 menit sebelum ujian sudah melakukan aktivitas buang air kecil terlebih dahulu, dan sebisa mungkin jika memang tidak terlalu mendesak, ya selama 1 jam ini mudah-mudahan bisa tetap konsen, tidak meninggalkan tempat, ya. Kecuali memang faktor yang sangat mendesak sekali ya, tapi itu pun tidak perlu ya tadi ya sudah harus diantar dengan pengawas ya. Nah, tapi secara prinsip selama 1 jam sebisa mungkin tidak meninggalkan lokasi ujian. Demikian Kak Rianti. Baik, pokoknya sobat prestasi dimaksimalkan waktunya ya. Sebelum ujian sudah diselesaikan segala rasa-rasa ingin ke kamar mandinya. Jadi bisa maksimal juga pas pada saat pengerjaannya, jadi tidak terdistrak ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu boleh, tadi kan sudah ada penjelasan boleh bawa alat tulis ya, dan juga tidak diperbolehkan bawa buku. Kalau kertas nih Bapak Ibu, boleh atau tidak? Untuk bidang IPA, kertas buram diperkenankan, tapi tentunya pengawas harus memastikan ya bahwa kertas itu benar-benar tidak ada catatan sedikit pun, dan hanya IPA kan ada soal-soal menghitung yang berkaitan dengan fisika. Demikian Kak Rianti. Oke, berarti wajib dipastikan ya di belakangnya tidak ada coretan-coretan ya Pak. Ya, apalagi betul. Coretan belanja kali ya Pak ya, tidak boleh. Setelah itu dari Ibu Lukita mungkin ada diperbolehkan atau tidak Ibu? Diperbolehkan Mbak Riani, karena untuk perhitungan ya. Oke, sip. Berarti sobat prestasi diperbolehkan ya jika kertas buram, tidak diperkenankan untuk buku, apalagi buku yang berkaitan dengan bidang masing-masing lomba ya Bapak Ibu. Oke, setelah itu Bapak Ibu, pada saat tes bagaimana pengawasannya? Silakan Bapak Ibu. Untuk proses pengawasan dari pengawas masing-masing sekolah itu bisa ditugaskan untuk sebagai pengawas, mungkin dari dinas ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan tes, bisa di dalam satu ruangan atau berbeda ruangan untuk masing-masing bidang. Kalau dari pihak dinas itu ingin memfasilitasi peserta untuk berada pada satu lokasi. Terima kasih. Baik. Dari Bapak Iqbal, apakah ada tambahan? Tidak ada tambahan, Karyani. Sama seperti Ibu Lukita tadi ya, diserahkan ke pihak dinas setempat, apakah bisa dikumpulkan di dalam satu ruangan, dilakukan pengawasan terpadu dari pihak dinas atau dari unit sekolah masing-masing, ya, karena mengikat pesertanya cukup banyak ya, karena seleksi nasional ini ya, seleksi penyisihan ini ya. Jadi diserahkan pada kebijakan dinas untuk bisa se-efektif mungkin melakukan pengawasan, ya, apakah ditempatkan dalam satu ruangan terpisah tadi bidang matematika dan bidang IPA, dan ditugaskan satu pengawas dari dinas. Demikian. Oke, ini berarti terima kasih Bapak dan Ibu. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu. Berarti diperjelas lagi saja Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ini adalah saat pelaksanaan tes diperbolehkan atau tidak peserta dalam yang satu bidang digabung dalam satu ruangan?
Kalau untuk bidang yang sama boleh, karena waktunya saya rasa juga nggak bisa ya, karena waktunya berbeda ya. Waktunya kan di hari yang berbeda ya. Matematika kan di tanggal 21, yang IPA kan di tanggal 22, jadi nggak mungkin berbarengan. Oke, Ya. berarti untuk satu bidang ini Bu, untuk misalnya matematika saja. Satu bidang yang sama. Diperbolehkan tidak satu ruangan. Jadi misalkan boleh. Nanti itu. Oke. Berarti boleh, tapi dengan Bu? pengawasan ya, dengan pengawasan supaya mereka juga tidak saling memberikan informasi kepada peserta yang lain. Baik. Dari Bapak Iqbal, apakah diperbolehkan jika satu bidang disatukan dalam satu ruangan yang sama saat tes? Yang pertama sudah terpisah secara hari tentunya ya. Matematika dilaksanakan hari Senin, untuk IPA matematika dilaksanakan tanggal 21, untuk IPA dilaksanakan tanggal 22. Jadi secara waktu sudah terpisah. Dan perlu diingat juga Sobat Prestasi, tidak ada seleksi penyisihan susulan ya, ataupun secara offline itu tidak ada. Jadi 21 matematik 1 jam dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. IPA juga dari jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 22. Adapun secara teknis apakah boleh dikumpulkan dalam satu ruangan, mekanismenya kalau dari pihak yang penting adalah pengawasan yang terpadu saja sih. Ya, boleh disatukan dalam satu ruangan, misalkan dia satu unit sekolah, ya boleh, tapi dengan positioning tentu duduknya tidak boleh berdekatan selama durasi tes seleksi dilaksanakan. Demikian Karin. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pasti kalaupun satu ruangan tetap diperhatikan protokol kesehatannya ya Bapak Ibu ya. Ya, itu tidak boleh lupa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas sesi tanya jawabnya. Dan untuk Sobat Prestasi, jawaban-jawaban tadi dan juga penjelasan dari Bapak dan Ibu juri itu sudah betul-betul dipahami dan juga nanti dan dimengerti gitu ya. Jadi pas pada saat nanti ujian tidak ada lagi yang namanya mungkin ada yang melanggar ataupun nanti ada lagi yang lupa gitu kan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada. Oke, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke sesi tanya jawab tentang aplikasi kepada Kakak Angga. Kakak Angga. Ya, Nah, untuk sesi tanya jawab aplikasi ini cukup banyak dari Sobat Prestasi, jadi Kakak Angga bakalan menjawab lebih banyak sepertinya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Kakak Angga. silakan. Ya, jika NISN tidak ditemukan saat login Kak, NISN bagaimana tidak caranya? ditemukan saat login, kemungkinannya dua. Pertama adalah belum dibuatkan Halo Pak. Awak kopi ya? Gimana? Gimana Tata? Dengar ikut sosialisasi ya untuk sign kamu. Pak no. Insyaallah. Kakak habis ya? Hah? Untuk diunduh soal popo le salah password je no. Yang ke guna tengok ikut awal no pergi kalau bermasalah tu tampuh hilai pergi pergelih hilai. Ia pergelih aplikasi ya le. Hanya ke pergi no you buka apa pengaturan dia you tampuh download balik hanya ke ana katelak tu ikut no. Boleh boh dengan ikut lah boh kalau habis lah macam tu apa? sekolah. Jadi untuk membuatkan akun oleh sekolah, silakan sekolah login ke dalam web OSN, klik menu pengaturan akun, di situ ada jenat peserta. Lakukan jenat peserta, level yang dipilih bisa provinsi atau kabupaten. Selama pesertanya muncul di pengaturan akun, itu berarti sudah selesai. Lalu untuk passwordnya bagaimana? Untuk passwordnya, jika password yang didapat sulit untuk diingat, silakan diresetkan saja passwordnya. Di kolom aksi, icon pensil diklik, masukkan password dan konfirmasi password.
Lalu kemungkinan kedua adalah pas NSN yang dimasukkan mengandung spasi. Jadi pastikan ketika masukkan NSN itu benar peserta daftar dan tidak mengandung spasi. Ya. Oke, baik. Berarti betul-betul harus teliti saat memasukkan NISN-nya ya Kak. Dan juga tadi pas pada saat password, jika lupa tadi ya Kak sudah disebutkan juga ya caranya ya Kak. Ya. Oke, selanjutnya Kak, kalau keterangannya user sudah login, ini banyak sekali sobat prestasi yang mengalami kendala seperti ini. Ya, user sudah login, biasanya peserta ini pindah perangkat. Jadi ketika simulasi menggunakan perangkat A, ketika ujian menggunakan perangkat B, dan pada perangkat sebelumnya lupa di logout. Nah itu, apalagi ketika di perangkat A sudah langsung dia install tanpa di logout, itu sekolah bisa bantu juga di menu list login peserta, itu dicari saja nanti nama pesertanya dan silakan dihapus dengan mengklik icon tol pada kolom aksi. Nah, hati-hati jika menghapus ketika ujian sedang berlangsung, itu bisa mengakibatkan peserta menjadi gagal unggah jawaban. Oke, berarti juga harus hati-hati juga ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, ada lagi yang bertanya, kenapa sih Kak harus pengaturan waktunya secara otomatis? Kalau nggak otomatis, dampaknya apa? Atau nanti ada berpengaruh nggak gitu kan ke ujiannya saya? Oke, jadi untuk pengaturan waktu secara otomatis ini diperlukan agar ketika waktu ujian dimulai, adik-adik tidak langsung diarahkan untuk selesai dan masuk ke halaman upload jawaban. Nah, itu salah satu dampak ketika pengaturan waktunya tidak otomatis. Jadi misal untuk adik-adik di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, itu pastikan otomatis tidak dimajukan 1 jam atau 2 jam, karena itu akan mengakibatkan akan langsung selesai dan masuk ke halaman upload jawaban. Nah, untuk mengetahui apakah pengaturan waktu saya sudah otomatis atau belum, untuk yang di Indonesia Tengah, maka akan muncul waktunya dalam kita. Sedangkan untuk Indonesia Timur akan muncul waktunya nanti di halaman ujian itu dalam WIT, waktu Indonesia Timur. Oke, baik. Berarti kalau itu nanti bisa waktu ujiannya ya Kak yang berpengaruh ya Kak? Iya, betul, waktu ujiannya. Jadi tidak ada waktu untuk pengerjaan, langsung selesai diarahkan ke halaman upload jawaban. Oke, baik. Lalu Kak, selanjutnya, kenapa harus login dan download jauh sebelum ujian dimulai? Nah, ya seperti yang tadi sudah disampaikan, kenapa itu perlu dilakukan untuk menghindari traffic yang tinggi, karena seperti kebiasaan banyak sekali yang melakukan pendaftar, baik itu dari pendaftaran maupun ketika ujian itu mepet-mepet nih dengan batas waktu gitu. Jadi untuk menghindari traffic yang tinggi, silakan lakukan login dan unduh soal jauh sebelum jam ujian dimulai. Ketika sudah dilakukan itu tidak perlu logout, karena jika logout itu harus login kembali dan mengunduh kembali soal. Itu silakan saja keluar ke beranda tanpa logout dari aplikasi. Oke, baik. Lebih cepat lebih baik ya Kak, agar terhindar dari traffic dan juga mungkin bisa gagal unduh ya Kak kalau misalkan traffic sedang tinggi ya Kak. Iya, karena mengantri dengan yang lain gitu. Nah, catatan lagi tuh ya sobat prestasi, tidak boleh mepet. Diusahakan supaya adik-adik juga lebih santai dan juga tidak panik jika ada gagal unduh ataupun mengunduhnya lama, ataupun katanya loadingnya itu lama sekali untuk unduh. Nah, itu salah satunya kenapa harus jauh sebelum ujian dimulai sudah diunduh. Oke Kak, selanjutnya, kenapa tidak diperbolehkan keluar aplikasi selama ujian berlangsung? Ya, tidak diperbolehkan keluar aplikasi selama ujian berlangsung. Pertama, tentunya akan mengurangi waktu pengerjaan. Yang kedua, bisa gagal untuk kembali mengakses aplikasi. Jadi yang paling parah itu yang nomor 2. Kalau pertama, ya mungkin masih bisa ada waktu, walaupun waktunya akan terus berkurang ketika adik-adik keluar dari aplikasi.
Oke, sip. Selanjutnya Kak, yang terakhir ini mungkin batas waktu upload jawaban Kak. Nah, jadi untuk batas waktu upload jawaban ini 1 kali 24 jam. Ketika adik-adik selesai sesuai dengan jam ujian atau bukan, tentunya akan banyak sekali yang sedang mengunggah jawaban. Itu dipastikan mengalami antrian lama dan belum berhasil. Silakan adik-adik coba setiap setengah jam atau setiap jam dalam rentang waktu 1 kali 24 jam setelah ujian selesai tersebut. Jadi adik-adik harus melakukan klik upload jawaban ketika sudah selesai mengerjakan. Jika tidak melakukan upload jawaban, maka jawabannya tidak akan masuk ke dalam sistem sehingga tidak dapat dinilai. Oke, baik Kak. Berarti 1 kali 24 jam itu batas maksimalnya ya Kak. Dan kalaupun memang masih loading, tetap dicoba terus. Ya. Minimal atau maksimal 30 menit Kak, tunggunya. Ya, 30 menit atau jadi 1 jam, silakan dicoba terus dan pastikan ketika jawaban koneksi internetnya baik. Oke, sip. Oke, terima kasih Kakak Angga. Sekian tuh pertanyaannya. Sebelum ditutup boleh penutup mungkin dari ibu kita, Pak Iqbal, dan juga mungkin Kak Angga. Baik, terima kasih Mbak Riani. Baik adik-adik, penutup dari saya, mungkin persiapkan diri adik-adik dengan sebaik-baiknya, baik secara materi maupun secara aplikasi ya. Persiapkan apa-apa yang diperlukan untuk mengerjakan soal Bapak penyisian. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Terima kasih Mbak Riani. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin Bapak Iqbal ada yang disampaikan untuk penutup hari ini. Baik, terima kasih Kak Riani. Untuk semua sobat prestasi, mari persiapkan sebaik-baiknya ya, agar nanti mengerjakan dengan baik dan bisa lolos untuk menjadi peserta tingkat nasional. Ya, tentunya dibutuhkan kerja keras dan konsentrasi, terlepas dari faktor-faktor pendukungnya ya, internet dan gadget dan juga yang lainnya, seperti yang disampaikan oleh guru kita. Yang jelas, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata kalian, karena belum tentu akan bertemu lagi di tahun yang akan datang. Selalu berusaha yang terbaik. Terima kasih Kak Riani. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sobat prestasi semua. Oke, baik. Untuk Kakak Angga, apakah ada yang disampaikan untuk penjelasan teknis ini? Ya, dan terima kasih Kak Riani. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Kakak Angga atas penjelasan teknisnya. Sebelum ditutup, Kak Riani ingin mengingatkan untuk adik-adik seperti tadi, login, download soalnya, tidak mepet waktu. Lalu, jika ada kendala saat ujian, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah diingat kembali. Dan tadi Kak Riani ingatkan, lebih baik dicatat apa-apa saja yang tadi sudah dipaparkan ataupun dijelaskan dari Bapak, Ibu juri dan juga Kakak Angga terkait kendala-kendala teknis, agar sobat prestasi tidak panik jika mengalami kendala tersebut. Dan Kak Riani informasikan lagi, untuk download soal di matematika bisa di hari Senin pukul 15.00 WIB, lalu untuk IPA di hari Selasa pukul 15.00 WIB.
akhir dan juga hasil penilaian babak penyisihan akan diumumkan pada minggu kedua bulan Juli untuk jenjang SD dan SMP tahun 2022. Jadi nanti adik-adik baru nanti 2 hari setelah selesai jangan langsung ditanya, kakak hasilnya sudah ada atau belum gitu. Pasti belum karena masih dinilai. Jadi adik-adik sabar ya, minggu kedua bulan Juli insya Allah itu sudah ada hasilnya. Baik adik-adik, sekian untuk penjelasan teknis hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perilaku yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Semangat adik-adik untuk persiapannya dan juga jaga kesehatannya, selalu ceria dan juga semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.